Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 dengan studi kasus berjudul Optimalisasi Pengeringan Aluminium Oksida Hidroksida dan Tomat menggunakan Mechanically Spotted Bed Dryer dengan analisis efisiensi dan kualitas hasil pengeringan. Kelompok 10 beranggotakan saya Divani Prameswari, NIM 36, Hafiz Mabrur NIM 026. Anjali Gofriani Ginting NIM 028. Jafar NIM 041. Eliza Wardani dengan NIM 013. Berikut outline dari presentasi kami. Pengeringan dapat mengaruhi kualitas dari produk karena metode pengeringan yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik material yang akan dikeringkan. Oksida hidroksida banyak digunakan sebagai adsorben, katalis, keramik, penahan api, dan pelapis film. Namun, aluminium oksida hidroksida rentan terjadi kontaminasi dan pembentukan aglomerat irreversibel pada tahap menengah produksi seperti filtrasi, sentrifugasi, dan lainnya yang mempengaruhi kemudian aluminium oksida hidroksida. Tomat memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral, terutama antioksidan yang cukup tinggi, yaitu likopen. Namun, tomat memiliki sifat termoplastik yang dapat menghambat proses pengeringan. Mechanically spotted bed dryer merupakan perkembangan dari conventional spotted bed dryer yang dapat di scale up, konsumsi energi yang lebih rendah, penurunan tekanan yang lebih rendah, dan cocok untuk penggunaan partikel inert dengan kadar air tinggi dan sensitif terhadap panas. Adapun tujuan penulisan studi kasus ini yaitu, yang pertama, menentukan specific head of evaporation sebagai parameter kondisi pengeringan optimal pengeringan aluminium oksida hidroksida dengan variasi airflow rate. Yang kedua, menentukan neraca massa proses pengeringan aluminium oksida hidroksida pada sistem mechanically spotted bed dryer secara manual dan dengan pemodelan SuperPro Designer. Yang ketiga, menentukan lama waktu optimal proses pengeringan otomat dengan meninjau kualitas yang dihasilkannya. Aluminium hidroksida oksida atau AlOOH merupakan dua fase kristal yang terdiri dari mineral wehmit dan diaspor. Aluminium oksida hidroksida juga merupakan partikel inert, yaitu partikel yang tidak reaktif secara kimiawi. Buah tomat sendiri merupakan buah yang kaya akan antioksidan, yaitu antioksidan likopen. Namun, tomat memiliki sifat termoplastik, buatnya lengket dan mengeringnya seperti plastik, serta berpotensi dapat membuat antioksidannya rusak apabila dilakukan pengeringan dengan suhu yang terlalu tinggi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Palay et al. 2007, materi yang digunakan ada dua. Yang pertama ada aluminium oksida hidroksida yang dikeringkan dan memiliki sifat inert. Kemudian ada tomat yang dalam bentuk bubuk tomat kering. Pada penelitian Palay et al. 2007 digunakan alat berupa MSB dryer dengan spesifikasi yang ditujukan pada asal India dan yang diteliti ada tiga. Yang pertama ada specific heat of evaporation dari pengeringan AlOH. Kedua ada neraca massa pengeringan AlOH yang kemudian dianalisis dengan SuperPro Designer. Dan yang ketiga ada waktu pengeringan tomat. Untuk metode penelitian yang kami lakukan, yang pertama, data penelitian dari Palay et al. 2007 dan juga dilakukan studi literatur. Untuk perhitungan sendiri, kami gunakan dua rumus utama. Yang pertama ada specific heat of evaporation dan specific heat of consumption. Fungsi yang digunakan ada tiga. Yang pertama, pengeringan berlangsung tanpa jeda selama prosesnya. Yang kedua, AlOH tidak bereaksi dengan udara inlet hingga laju udara inlet sama dengan laju udara outlet. Yang ketiga, tidak ada pencemburan partikel yang signifikan. Dalam pengeringan AlOH memiliki kadar air awal yaitu sebesar 4,405 kg per kilogram dan juga ukuran partikel rata-rata suspensi AlOH yaitu sebesar 1,25 mikrometer. Selama proses, suhu udara yang masuk yaitu sebesar 205 derajat Celcius dengan kecepatan putaran skru bagian dalam sebesar 12 per sekon yang dijaga secara konstan. Kalau spesifik udara yang digunakan yaitu sebesar 1,006 kJ per kilogram Kelvin. Dalam referensi Palay 2007 dilakukan percobaan sebanyak 10 kali run. Dari 10 run yang dilakukan, run ke-7 merupakan run yang paling tepat atau yang paling baik karena produk yang diharapkan dengan pengeringan yang memiliki kemurnian hingga kadar air yang tidak lebih dari 0,05. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan run 1 sampai 6, run ke-7 memiliki heat konsumsi yang lebih rendah dan juga jika dibandingkan dengan run ke-8, ke-7 memiliki efisiensi lebih tinggi daripada run ke-8. Run 7 dengan SuperPro Designer dapat kita lihat terdapat aliran masuk berupa feed AlOH dan airflow inlet. Kemudian dari unit 1 tersebut terdapat aliran keluar berupa airflow outlet yang kemudian dilanjutkan pada unit kedua dihasilkan produk final atau produk kering sebesar 0,92 kg per batch dan uap air dari produk sebesar 0,24 kg per batch. Pada analisis neraca massa secara manual, total aliran masuk dan keluar memiliki selisih 0,239 kg per jam. Sedangkan dengan analisis SuperPro Designer dapat ditunjukkan bahwa terdapat aliran keluar dari unit kedua yang merupakan uap air atau evaporated water sebesar 0,24 kg per jam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SuperPro Designer lebih presisi dalam penentuan proses yang terjadi selama pengeringan. Dalam scaling up dilakukan dengan menaikkan laju alir feed AlOH yang masuk menjadi 100 kg per batch dan laju alir udara masuk dari pemodelan tersebut dapat kita lihat dengan meningkatnya variabel laju alir masuk akan berdampak terhadap peningkatan variabel laju alir lainnya karena berlaku hukum kekekalan massa.
Dalam pengeringan tomat, sebagai material yang bersifat termosensitif, maka agar kualitas hasil pengeringannya tetap baik untuk kesehatan, perlu dijaga kandungan likopen pada tomat. Kemenperi menetapkan standar bahwa suhu 15,5 sampai dengan 21,1 derajat Celcius merupakan suhu yang optimal untuk sintesis likopen. Dengan demikian, pengeringan dilakukan pada suhu tersebut, sehingga didapat kadar air tersisa sekitar 5 sampai dengan 6% dengan MSB dryer. Namun, berdasarkan penelitian oleh Palai, pada suhu dan kadar air tersebut, tomat berpotensi menjadi plastis. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi kondisi pengeringan pada konsentrat tomat. Konsentrat tomat ini dilakukan pretreatment dengan pengecilan ukuran, kemudian dilakukan pengeringan untuk masing-masing ukurannya, sehingga didapatkan grafik pada salindia. Waktu pengeringan paling singkat diberikan oleh ukuran partikel tomat terkecil. Relasi ini bersifat berbanding lurus karena ukuran partikel terkecil memiliki luas permukaan yang paling besar, sehingga memberikan laju pengeringan yang paling tinggi. Maka, lama pengeringan optimal yang dibutuhkan adalah sekitar 7 sampai dengan 8 sekon agar partikel tomat tetap terjaga kandungan likopennya, tetapi tidak menjadi plastis. Kondisi optimal untuk MSB dryer dalam pengeringan aluminium oksida hidroksida dan dengan spesifik rate of evaporation sebesar 338 kg per meter kuadrat jam. Yang kedua, pada analisis neraca massa dengan Superpro Designer mampu menunjukkan penentuan aliran proses pengeringan yang lebih presisi dibandingkan dengan secara manual. Yang ketiga, lama waktu optimal proses pengeringan tomat agar tidak merusak antioksidan yang terkandung, yaitu dengan waktu pengeringan selama 7 hingga 8 detik. Next. Berikut referensi yang kami acu. Kami dari kelompok 10, sekian dan terima kasih.